Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik begitu kan, bahwa apa yang selama ini terjadi begitu ya kepada bangsa kita, ya kenapa kok Anies Baswedan yang selalu disalahkan begitu ya. Ada apa begitu kan, padahal ya menteri-menteri yang lain yang ingin menjadi calon presiden atau wakil presiden di situ kok nggak ditegur sama sekali begitu. Seharusnya Bawaslu ya fokus di situ begitu. Anies Baswedan kan rakyat biasa begitu kan, ya bukan pejabat, tidak memakai uang negara begitu kan ya. Sebut Anies melanggar, Bawaslu disentil ya, menteri-menteri dan kepala daerah yang pencitraan pakai uang rakyat dibiarkan. Betul begitu kan. Inilah yang kemudian kenapa kok Anies Baswedan yang selalu disalahkan. Itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu. Dan publik sudah tahu siapa Bawaslu hari ini begitu kan ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, sebut Anies melanggar, Bawaslu disentil ya, menteri dan kepala daerah yang pencitraan pakai uang rakyat dibiarkan. Betul juga begitu kan. Kenapa itu dibiarkan begitu? Akankah dia tidak berani begitu? Bisa saja begitu kan ya. Justru Bawas yang mestinya taat aturan. Tidak ada aturan yang dilanggar dalam safari politik Anies Baswedan di daerah. Betul. Bawaslu RI disentil. Gimana tanggapannya Min? Bawaslu nggak malu ini. Sepertinya memang mulai panik dan Pak Anies ya kompetisinya fire dong ya. Banyak sekali ada pro dan ada kontra begitu ya. Ini yang saya bacakan begitu ya. Bahkan Bawaslu ada kerjaankah ya atau pengangguran terselubung? Ya kan mereka satu kelompok komplotan. Ya, ini adalah pro dan kontra apa yang saya bacakan. Tapi ini menarik begitu kan. Dari komentar-komentar netizen, ini merupakan aspirasi masyarakat yang harus kita dengarkan juga oleh Bawaslu begitu ya. Jadi bahkan di sini disebutkan Bawaslu ya, Bawaslu ya kontestasinya aja belum dimulai. Sabar bro, ini banyak sekali ya. Daftar belum, masa kampanye juga belum. Aturan apa yang dilanggar coba? Sementara Erik, Ganjar, dan Prabowo ya tak pernah diberi peringatan yang sama sekali. Bawaslu maunya apa? Ganti saja jadi Bawasnis. Badan Pengawas Anies. Wah, inilah komentar-komentar netizen begitu. Tahapan kampanye dan aturan pemilu belum berlaku. Bawaslu belum dibutuhkan. Enggak usah caper. Ya bisa saja ya mereka takut kalah kepada Anies Baswedan ya, dengan adanya seperti itu ya bisa saja terjadi begitu kan. Masih dinamis mulai pencegalan pemilu, terus kemudian menjegal Anies Baswedan dengan Formula E begitu kan, dan tunda pemilu dan sebagainya begitu kan ya. Inilah yang kemudian terjadi, kenapa orang-orang seperti ini masih saja kapan mau maju bangsa kita begitu kan ya, kalau seperti ini terus yang dilakukan mereka begitu. Bawaslu cuma khusus mengawasi Anies. Jadi negara menghabiskan uang ya untuk membayar Bawaslu, kerjanya cuma mengawasi Anies. Ini negara sudah kacau semua. Inilah komentar-komentar netizen begitu kan ya. Coba ya Bawaslu RI, kok sepertinya antek-antek ini tidak netral ya. Parah, kalau boleh kira-kira atas pesanan kakak pembina. Jegal dari semua arah, kalau enggak terjegal menang Anies lah. Inilah komentar-komentar netizen begitu, dalam artian bahwa kenapa kok Anies Baswedan yang selalu diawasi, yang selalu disalahkan dan bahkan dikatakan sebagai tidak punya etis begitu sebagai calon presiden. Ada yang mengatakan seperti itu begitu. Inilah yang kemudian apa sih sebenarnya ya Bawaslu itu ya menyoroti Anies Baswedan. Kenapa kok menteri-menteri yang lain tidak disoroti? Mungkinkah dia takut begitu kan ya? Nah, di satu sisi tidak takut cair begitu. Tetapi mari kita bacalah beritanya seperti ini. Ini beritanya sebut Anies melanggar, Bawaslu disentil, menteri dan kepala daerah yang pencitraan pakai uang rakyat dibiarkan. Wah, ini agak kacau begitu ya. Kenapa kok bisa dibiarkan begitu? Pegiat media sosial Eko Widodo mengomentari pernyataan Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu RI Rahmat Bagja terkait safari Anies Baswedan. Rahmat Bagja meminta agar bakal calon presiden dari koalisi perubahan itu ya untuk menghormati aturan yang berlaku, yang tidak boleh berkampanye di rumah ibadah. Yang jelas ya, kami tetap berpedoman kepada PKPU nomor 33 tentang bagaimana melakukan sosialisasi dan juga hak ya kebebasan ya, kemudian mengimbau ya, dan ini sudah dikatakan di sini ya, dia berpegang teguh pada
tiga-tiga tentang bagaimana melakukan sosialisasi, juga kebebasan untuk kemudian melakukan sosialisasi dibatasi, juga dengan misalnya menghormati tempat ibadah untuk melakukan tindak politik praktis, ujar kepada wartawan. Bahkan lebih jelas, Rahmat Bagja mengimbau seluruh peserta pemilu untuk mematuhi aturan yang berlaku dan tidak mempromosikan diri dan melakukan sosialisasi. Menanggapi hal tersebut, Eko merasa heran apa aturan yang dilanggar oleh Anies Baswedan, karena bahkan belum pernah menjadi peserta pemilu saat ini. Betul begitu kan? Belum terdaftar di situ kok bisa melakukan seperti itu Bawaslu, kan aneh begitu kan ya. Mungkin di satu sisi mungkin kurang kerjaan atau apa begitu kan ya bisa saja seperti itu begitu kan, seperti dikutip oleh Refli Harun begitu. Dan bahkan ini dengan pernyataan Ketua Bawaslu tersebut, loyalis Anies Baswedan ini menilai Bawaslu makin kelihatan tidak netral posisinya. Ya bisa saja. Kenapa? Karena Anies Baswedan yang selalu disalahkan di situ, yang selalu diawasi, tidak dibilang tidak etis dan sebagainya, dianggap curi setar dan macam-macam begitu. Padahal Anies Baswedan silaturahmi kebangsaan di situ begitu ya. Kalaupun ada toh di sekitar muncul spekulasi bahwa dianggap curi setar, bagaimana dengan yang lain begitu? Menteri-menteri yang lain yang punya peran penting di situ, kenapa kok tidak ditindak begitu kan ya? Yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu harus rata begitu kan? Ya, dalam artian bahwa kita itu harus sama di mata hukum begitu kan. Kenapa kok seperti ini terus begitu? Kenapa kok selalu Anies Baswedan yang disalahkan, yang ditegur dan sebagainya begitu ya. Dan bahkan di sisi lain ada menteri dan kepala daerah yang melakukan pencitraan menggunakan fasilitas negara atau uang rakyat justru dibiarkan saja. Bahkan Bawaslu makin kelihatan tidak netral, menteri dan kepala daerah yang pencitraan pakai uang rakyat dibiarkan, ujar Eko. Diketahui sebelumnya Bawaslu Surabaya menyebar pesan singkat kegiatan politik Anies Baswedan di Masjid Al-Akbar Surabaya. SMS itu diterima sejumlah warga. Bahkan surat Bawaslu nomor 123 tanggal 13 Maret 2023 melarang Masjid Al-Akbar untuk politik Anies Baswedan yang melanggar aturan pemilu. Bunyi pesan Bawaslu tersebut, Ketua Bawaslu Kota Surabaya Agil Akbar membenarkan hal tersebut. Inilah yang kemudian kenapa kok bisa terjadi begitu kan? Kenapa kok sampai menyebarkan SMS seperti ini walaupun ada bantahan si A, si B dan si C tidak begitu kan? Tapi sudah paham masyarakat Indonesia itu seperti apa pemilu hari ini begitu ya. Ya kalau tidak muncul penundaan pemilu pasti 3 periode atau apa begitu, perpanjangan masa jabatan begitu. Dalam artian kalau kita melihat situasi hari ini, sekarang itu hak rakyat sudah tidak ada lagi begitu kan. Semuanya tergantung orang-orang yang punya kepentingan di situ begitu. Ya artinya kalau menteri-menteri itu tidak ditindak bagaimana jadinya begitu kan. Pada hakikatnya menteri yang punya ngebet sekali untuk menjadi calon presiden, punya uang banyak bisa saja di situ begitu. Lantas bagaimana menggunakan uang rakyat, fasilitas dan sebagainya begitu kan? Sampai hari ini tidak Bawaslu belum mengatakan menindaklanjuti hal-hal seperti itu begitu. Kenapa kok selalu Anies Baswedan? Padahal Anies Baswedan itu rakyat kecil, rakyat biasa sudah begitu kan, bukan pejabat, tidak menggunakan uang negara. Kira-kira seperti itu begitu kan. Dan bahkan berspekulasi Anies Baswedan pakai jet ini, jet itu. Ya kan terserah kan, ini masyarakat kecil begitu kan. Ya pada hakikatnya pejabat itu yang harus introspeksi diri begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.